Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, wabil khusus Bapak dosen pengampu mata kuliah Stadis Cirebon yang saya hormati, izinkanlah dalam video yang singkat ini saya mempresentasikan tugas kuliah, yakni tugas yang ke-9, memilih di antara 8 kosakata Cirebon atau Stadis Cirebon yang menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat Islam Cirebon. Yang pertama ialah ngaputi. Ngaputi ini adalah memperingati atau bertasyakuran atau berdoa secara khusus dengan mengundang sanak saudara ataupun para kerabat sekitaran rumah untuk mengadakan sebuah walimatul. Kalau dalam bahasa Cirebonnya, ngeputi itu memperingati 4 bulan di mana seorang perempuan yang sudah hamil, yang Allah titipkan janin di dalam rahimnya, sudah lengkap seluruh anatomi tubuhnya, kemudian ruh juga sudah ditiupkan ke dalam jasadnya, disempurnakan dengan seluruh janji Allah di dalam hidupnya, yaitu semua tentang qada dan qadar Allah ditentukan di dalam perjalanannya. Hal ini juga berlaku di setiap masyarakat yang notabene itu adalah masyarakat Nahdlatul Ulama, karena juga tidak hanya terjadi di Cirebon sebenarnya tradisi seperti ini, di mana ada NU, di situ tradisi ini berkembang karena para ulama ataupun wali songo menggunakan tradisi yang berkembang di masyarakat dengan memasukkan nilai-nilai Islami ke dalam, karena memperingati 4 bulanan ini juga termasuk kita mensyukuri nikmat Tuhan, di samping juga berdoa untuk keselamatan bayi di dalamnya, keselamatan ibunya terutama dalam melahirkan nanti, dalam perjalanan kandungannya sehingga dia melahirkan. Ini juga berlaku di daerah timur Pulau Madura, termasuk di daerah Kangian, Kecamatan Arjasa, tepatnya Kepulauan. Kalau di sini istilahnya itu 4 bulanan. Jadi mulangari, kalau di sini bahasanya mulangari, di mana sama persis sebenarnya tradisinya, cuma berbeda kosakata yang dipakai tergantung di mana daerah itu berada. Kalau di sana menggunakan bahasa ngaputi, kalau di daerah Madura itu dinamakan mulangari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga ada yang kemudian menggunakan tradisi 7 bulanan, sama persis juga. Dia memperingati 7 bulan daripada umur kandungan seorang wanita dalam hidupnya. Cuma di sini nanti diikuti sama juga sebenarnya, ada disiram, dimandiin, ada tradisi memandikan segala macam. Cuma yang 7 bulanan ini lebih awal dipakai kalau di Madura. Memandikan tradisi tasyakuran juga seperti halnya sama seperti 4 bulanan. Cuma hitungan bulanannya ya ada yang beda, tapi tradisinya sama, hampir seperti sama. Kaifiahnya, tata caranya, ritualitasnya itu sama, hampir sama. Kemudian juga hitanan. Hitanan ini memotong kemaluan atau ujung kemaluan dari seorang putra yang sudah dianggap balighh atau akil balighh atau sebelum akil balighh. Kalau di Madura itu biasanya dia sudah bisa mengaji, membaca huruf-huruf hijaiyah, kemudian dipotong
kemaluannya, ada tradisinya. Kemudian ya di pengantin istilahnya itu walimatul khitan, ada walimahnya kalau di sini, ada perayaannya besar. Dia disuruh ngaji di depan orang banyak. Di samping walimatul khitan itu juga karena dia sekaligus, kalau di Madura itu dia sudah hatam mengaji di sebuah langgar atau pada seorang yang bisa mengaji, dia mengaji di guru langgarnya. Tapi membaca ayat suci Al-Quran itu sudah tahu. Di tradisinya ketika sudah tamat belajar mengaji, dia ada walimah. Dan ini biasanya kalau di daerah Madura itu biasanya menghabiskan ratusan juta, karena nyembelih sapi segala macam, paling sedikitnya 4. Ada banyak lah tradisi di sini itu, undangannya hampir 1000 lebih kalau di sini. Mungkin ini juga menjadi tradisi, tapi ada pergeseran nilai-nilai. Kalau di sini lebih banyak ke tidak menjadi syiar, tadi menjadi sebuah model baru dalam mencari modal. Karena tidak jarang ada banyak yang menitipkan modal di situ, ada yang 10 juta, berapa juta dititipkan, nanti kalau tetangganya juga akan mengadakan hal yang sama, nah itu diminta kembali. Mungkin hanya ini yang bisa saya presentasikan pada